Adli sedang bersepeda nih teman-teman. Tahukah kalian, bersepeda merupakan salah satu cara untuk memelihara organ peredaran darah. Mengapa ya demikian? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi nih dengan Kak Putri di channel kesayangan kita semua. Nah, adik-adik sudah melihat kan cuplikan sebelumnya? Coba tebak untuk pertemuan kita kali ini, kita mau bahas tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Iya, tepat sekali ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan cara memelihara organ peredaran darah. Nah, dari cuplikan sebelumnya, kita dapat melihat di situ ada anak yang sedang bermain sepeda ya. Tetapi, mengapa nih anak yang sedang bermain sepeda disebut sebagai salah satu cara memelihara organ peredaran darah? Karena ketika kita bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu, kita dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner loh. Menurut penelitian dari BMA juga, ketika kita bersepeda santai, kita dapat mengatur detak jantung kita, sehingga otot-otot yang ada di dalam jantung kita dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu dapat memperlancar aliran darah kita. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Baik, sebelum ke topik pembahasan kita, kakak ingin bertanya dulu nih ke kalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke? Nah, kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai penyakit-penyakit yang ada di dalam organ peredaran darah. Yang pertama, yaitu ada yang namanya anemia. Anemia ini terjadi karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah kita dan berkurangnya jumlah eritrosit. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya hipertensi. Hipertensi ini biasa kita sebut dengan tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita itu naik karena adanya penyempitan dalam pembuluh darah. Ketiga yaitu ada yang namanya hipotensi. Hipotensi ini kebalikan dari hipertensi ya teman-teman. Kan kalau hipertensi tadi tekanan darah tinggi ya. Nah, kalau hipotensi ini tekanan darah rendah, di mana tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita ini ada di bawah batas normal. Biasanya itu kurang dari 90. Lanjut ke penyakit berikutnya, yaitu varises. Varises ini sering kita temukan di bagian sekitar kaki ya. Nah, hal itu terjadi karena darah yang seharusnya kembali ke jantung malah kembali lagi ke kaki. Nah, lanjut ke penyakit yang terakhir, yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung ini ada yang namanya penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, dan lain-lain. Nah, itu dia ya penyakit-penyakit yang ada di dalam organ peredaran darah. Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Yang kedua, pola makan yang tidak baik. Nah, yang ketiga, kelebihan berat badan. Nah, yang terakhir, karena asap rokok. Baik adik-adik, kita lanjut ke topik pembahasan kita berikutnya, yakni terkait dengan bagaimana sih cara memelihara organ peredaran darah. Selain yang sudah kakak sebutkan tadi, yakni dengan cara bersepeda, cara apa lagi ya yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ peredaran darah kita? Ada yang tahu nggak? Ya sudah, yuk kita simak baik-baik. Yang pertama yaitu dengan cara berolahraga. Kak, kenapa sih harus dengan cara berolahraga? Saya nggak suka berolahraga, Kak. Capek berolahraga tuh. Enak juga tiduran di rumah seharian. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini. Nah, jangan kayak gitu ya adik-adik. Kita harus meluangkan waktu kita minimal 2 kali dalam seminggu untuk berolahraga. Ya, seharinya 20-30 menitan. Tapi Kak, saya nggak mau lari-lari di lapangannya, capek. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita bisa berolahraganya di rumah saja dengan cara perenggangan seperti senam. Nah, kita juga bisa jogging, lari-lari kecil di depan rumah, di depan gang. Nah, kan
Karena berolahraga itu sangat penting ya. Ketika kita berolahraga, jantung kita akan memompa darah lebih banyak lagi. Nah, maka dari itu dapat memperlancar aliran darah kita. Oleh karena itu, jangan lupa berolahraga ya. Mulai besok, yang belum berolahraga, jangan lupa berolahraga. Oke? Lanjut, yang kedua, yaitu dengan cara beristirahat yang cukup. Siapa di sini yang suka begadang? Hindari ya, kebiasaan begadangnya dikurangin. Karena organ kita juga perlu untuk beristirahat. Ketika kita beristirahat yang cukup pun, kita bangun nih, maka mood kita akan jauh lebih baik karena kita ngerasa nggak capek sih. Nah, ketika mood kita merasa lebih baik, kita dapat terhindar dari potensi penyakit hipertensi, yakni tekanan darah tinggi, karena kitanya bahagia sih. Tidur yang cukup juga disarankan dengan 7-8 jam dalam sehari. Baik, lanjut yang ketiga, yaitu dengan menjaga pola makan kita. Pola makan juga dapat memperlancar peredaran darah juga loh. Makanan apa aja sih Kak yang dapat memperlancar peredaran darah? Yang pertama yaitu ada daging, ada susu, kemudian ada ikan, dan ada sayur-sayuran. Lanjut, yaitu dengan cara menghindari stres. Karena ketika kita stres, kita akan emosi, kita akan marah, dan hal tersebut dapat memicu hipertensi, yakni tekanan darah tinggi. Maka dari itu, kita harus sebisa mungkin untuk menghindari stres dengan cara kegiatan-kegiatan yang kita senangi, yang membuat mood kita naik gitu, membuat kita tenang. Seperti contohnya, bermain bersama teman, berlibur bersama keluarga, menonton TV atau film, kemudian mendengarkan musik. Nah, lanjut ya, menghindari asap rokok. Karena baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Karena di dalam rokok itu terdapat zat-zat berbahaya yang sangat banyak ya. Contohnya yaitu nikotin. Nah, nikotin itu dapat memperhambat peredaran darah. Maka dari itu sebisa mungkin kita harus menghindari asap rokok. Oke? Lanjut, yaitu menghindari minuman-minuman yang beralkohol. Karena minuman yang beralkohol dapat mengeras arteri kita gitu. Jadi arteri kita jadi keras gara-gara kebanyakan minum alkohol. Maka dari itu kita harus menghindari minum-minuman yang beralkohol ya. Kita mah minumnya air putih aja. Ya adik-adik, kita mah minumnya air putih aja. Karena air putih juga dapat memperlancar peredaran darah. Minum air putih itu disarankan 8 gelas dalam sehari. Jangan lupa untuk minum air putih ya. Baik, selanjutnya yaitu dengan cara menjaga tubuh kita gitu, menjaga agar tubuh kita tuh tetap stabil. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu penyebab munculnya penyakit peredaran darah yaitu dengan tubuh yang berlebihan gitu, berat badan yang berlebihan. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga pola makan kita dan menghindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol jahat. Oke, nah itu dia adik-adik cara memelihara organ peredaran darah. Jangan lupa untuk tetap diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya, agar peredaran darah kita senantiasa lancar dan berjalan dengan baik. Nah, itu dia yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kakak mohon maaf ya bila ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga ilmu yang kakak berikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, terutama kesehatan peredaran darah. Oke? Kakak mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.